Hai Pisces, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Ini adalah love relationship, cinta asmara untuk kalian Pisces ya. Januari 2021. Kalau ingin yang general kerjaan dan lain sebagainya, biasanya aku banyak bahasnya tuh di tarot mingguan. Jadi kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan mulai dari yang single dulu, nanti kita akan lanjut ke yang couple-nya. Selalu sebelum aku mulai pembacaan, aku akan ingatkan kepada kalian bahwa ini adalah readingan general ya, bisa resonate bisa tidak, bukan personal reading, bukan private reading. Jadi ya tadi itu nggak akan resonate dengan semua orang. Kalau menyangkut orang lain bisa vice versa, ya terbolak-balik energinya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Jangan dipaksakan kalau nggak suka sama readingannya, nggak cocok sama readingannya, ataupun nggak cocok sama tarot readernya, jangan dipaksakan. Oke? Oke, kita mulai dari yang single ya. Single Pisces, ada apa Januari 2021? Two of Swords, Eight of Pentacles, Three of Wands. Dalam keadaan terbalik, Queen of Cup. Oke, kalau yang aku lihat di sini ada hal-hal yang mendistract fokus kamu sih kalau yang aku lihat di sini ya. Mungkin ini ya karena baru tahun baru dan lain sebagainya, mungkin banyak kesibukan, mungkin banyak hal-hal yang harus kamu lakukan, dan ini membuat kamu ya jadi nggak susah konsen gitu ya, susah fokus gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, aku melihat seperti kayak kalian itu seperti gini loh, kamu mungkin sempat gitu ya, dekat dengan seseorang. Dan mungkin hubungannya itu ya memang nggak jelas ke arah mana gitu ya, kamu nggak jelas. Cuman mungkin rasanya kayak orang itu mungkin kasih harapan ataupun punya sesuatu yang spesial. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, apapun itu yang kamu usahakan mengenai satu hubungan dengan seseorang, itu kayak kamu tuh kayaknya gue udah gak mau usaha lagi, gue udah gak mau coba lagi, gue udah gak mau nunggu lagi. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu udah terlalu lama menunggu seseorang untuk jelas dengan apa maunya dia, dengan apa perasaannya dia gitu ya. Dan mungkin dengan perilakunya dia yang seenak-enaknya gitu ya, menjadi bikin kamu tuh jadi nggak tentu arah gitu loh, nggak tentu arah. Dan orang ini kalau yang aku lihat ya datang dan pergi ya dalam kehidupan kamu tuh on and off kalau kalau aku lihat di dalam kartunya. Walaupun kamu selalu berusaha memberikan apa yang sebenarnya kamu bisa gitu ya, dan kamu tahu dia membutuhkan, butuh seorang teman, butuh seseorang yang di sampingnya. Buat beberapa dari kamu, kamu tahu bahwa orang ini punya masalah ya. Karena yang aku lihat di sini, kamu menyadari bahwa orang ini membutuhkan seseorang gitu loh. Dan setiap kali apa ya, kayak kamu tuh selalu berusaha ada di saat dia membutuhkan kamu. Tetapi kamu tahu bahwa setelah apa yang dibutuhkan dia sudah kamu berikan, ya dia pergi lagi gitu loh. Dia pergi lagi, dia ngilang lagi gitu ya. Dan kalau ada masalah dia datang lagi. Sehingga kamu jadi gue tuh selama ini dianggap apa gitu. Aku ngelihatnya seperti itu. Tetapi yang aku lihat kayak kamu tuh udah capek. Gue udah capek berusaha gitu ya. Gue udah capek mencoba untuk mewujudkan
hubungan ini menjadi sesuatu yang jelas gitu loh. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamu sebelum-sebelumnya mungkin melakukan hal tersebut gitu ya, mencoba menjalani sesuatu dengan seseorang tanpa arah yang pasti, arah yang jelas. Dan pada akhirnya kamu tahu bahwa mereka mungkin orang yang ya orang yang apa ya, egonya tinggi gitu ya, yang hanya self-centered kind of person gitu ya, yang hanya memikirkan tentang dirinya dan dirinya saja, tanpa memikirkan orang lain, gitu loh. Tanpa melihat, eee, bahwa apa yang dia lakukan selama ini, itu sudah membuat seseorang tuh punya harapan, gitu loh. Tapi mungkin di saat kalian bicara gitu ya, tapi kalau yang aku lihat tuh kayak kamu sebenarnya nggak bicara secara secara ter ter tersurat gitu loh, maksudnya secara jelas, tapi kamu menunjukkannya dengan perbuatan kamu gitu loh. Dengan kamu mendengarkan dia, dengan kamu perhatiin dia dan lain sebagainya, itu cara kamu menunjukkan bahwa, gue tuh sebenarnya punya sesuatu perasaan yang lebih loh terhadap lo gitu kan. Cuman mungkin orang ini pura-pura on gitu, pura-pura nggak tahu, pura-pura bego juga bisa gitu kan ya. Dan dia ya dengan caranya dia, itu seakan mengarahkan kamu untuk ya selalu ngasih aja dan selalu, apa ya, mungkin di saat kamu, eee, kesel gitu dan menunjukkan kekesalan kamu saat kamu nggak mendapatkan apa yang kamu inginkan dari dia, dia seakan-akan kayak pura-pura nggak ngerti ada apa sih di antara kalian. Itu yang aku lihat tuh, karena apa, aku melihat di sini kamu menjalani sesuatu yang hubungannya sebenarnya kalau mungkin digambarkan gitu ya dari apa yang aku lihat ini gitu, ini lebih dari teman biasa gitu loh. Apa yang sudah dilakukan itu ya sesuatu yang lebih dan no wonder kalau ini membuat kamu merasa dispesialkan dan membuat kamu merasa ada satu harapan terhadap seseorang. Tetapi ya ini, kamu ada di pembacaan single gitu loh. Karena apa? Kamu menjalani sesuatu tanpa status. Dan kadang-kadang orang nanya, "Emang butuh-butuh banget ya namanya status?" gitu. Ya memang sih tidak semuanya harus apa ya, tapi itu yang kadang-kadang jadi senjata makan bukan senjata makan tuan, tapi di saat sesuatu seperti ini gitu ya, orang bisa melepaskan diri begitu saja dan saat ditanya gitu ya, "Kenapa kamu?" Misalnya nih dia dekat dengan seseorang, terus, "Loh, jadi kamu anggap saya tuh apa?" Loh, dia bisa aja kapan saja dia bilang, "Loh, emang saya pernah bilang bahwa saya ada komitmen sama kamu, bahwa saya itu ada hubungan khusus sama kamu." Cuman banyak sekali sekarang orang yang, apa ya, bukan dibegoin, tetapi di-trik gitu loh, di-trik dengan cara, "Udahlah kita nggak usah pakai komitmen-komitmen, kita nggak usah pakai status-status." Akhirnya apa? Akhirnya itu bisa jadi kalau misalnya bisa dipertanggungjawabkan sih ya fine-fine aja gitu ya. Tetapi kalau misalnya, eee, tidak ada status atau tanpa status dan membuat seseorang jadi punya privilege gitu ya, punya punya kebebasan untuk melakukan apa saja, tanpa menghargai ataupun melakukan apa yang dia inginkan gitu. Ya itu sih itu sih ya berarti menggunakan ketidakadastatusan ini untuk mempergunakan orang dong, untuk nge-use orang gitu. Mungkin aku aja yang kolot gitu ya, tetapi aku ngelihat banyak sekali gitu loh, bahkan yang sampai gua nggak ada status sampai akhirnya hamil
gitu ya. Aku soalnya pernah dapat klien yang seperti itu. Nggak ada status, nggak ada status, nggak ada status, dijalanin aja, nggak penting status itu apa sih, untuk apa sih, kamu pokoknya percaya, 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 hamil. Begitu dimintain tanggung jawab, loh emang kamu siapa saya? Gitu loh. Emang kita tuh apa? Nah, begitu udah kayak begitu, tanpa status itu dijadikan jalan kabur gitu loh. Kalau yang dilihat sih seperti itu. Karena aku lihat di sini adalah di sini aku lihat kamu punya hubungan dengan seseorang, tetapi hubungan itu tidak jelas. Dan mestinya kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah banyak melihat dari perilakunya dia, dari sikap dan tingkah lakunya dia bahwa ada sesuatu yang sebenarnya bikin kamu sendiri tuh tidak nyaman. Dengan dia datang pergi sesuka hatinya gitu ya. Dan saat dia datang kamu pasti terima. Kalau yang aku lihat seperti itu karena orangnya pinter banget memanipulasi orang lain tuh pinter banget. Tetapi apa dia itu seperti kumbang dan kupu-kupu gitu ya. Maksudnya ya nggak bisa dipegang. Omongannya juga aku rasa juga nggak pasti gitu ya. Dan membuat kamu tuh ya jadi mengapung-apung nggak jelas di lautan. Cia. Cuman iya, aku melihat itu seperti itu. Tapi dikarenakan hal ini mungkin bukan hal yang baru gitu ya, udah cukup lama kamu jalani dengan orang ini. Makanya walaupun di dalam pembacaan single, tapi aku rasanya seperti kamu punya satu hubungan dengan seseorang. Tapi dikarenakan hubungan ini bukan eksklusif, tidak jelas juga, tidak ada statusnya. Kamu nggak ngerti dia itu apa kamu gitu ya. Makanya kamu masih dalam pembacaan yang single gitu loh. Dan di sini aku lihat kamu masih banyak ketidakterimaan gitu loh. Ketidakterimaan mungkin dengan sikap-sikapnya dia. Dan mungkin kamu masih kayak sebenarnya kamu mau mengkonfront orang ini. Sebenarnya kamu pengen apa sih? Minta mungkin kejelasan gitu loh. Karena yang aku lihat di sini kamu lagi berusaha untuk menenangkan diri dan untuk tahu apa sih sebenarnya yang gue pengen. Apa gue pengen terusin hubungan gue yang nggak jelas ini dengan orang ini gitu ya, atau gue harus lupain dia. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin orang ini juga orang yang bisa jadi apa ya, kayak LDR gitu loh. Maksudnya orang yang berhubungan dengan kamu dan dia ada di tempat lain dan kamu ya berkomunikasi saat dia bisa menghubungi kamu gitu loh. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak gitu. Dan ini sih kalau yang aku lihat kamu masih berusaha gitu ya, berusaha untuk kalau bisa ataupun masih punya harapan. Punya harapan kalau bisa jangan pergi gitu loh. Jangan dia pergi, jangan ini semua selesai. Ada perasaan itu di dalam kamu gitu. Cuman ini tuh kayak sama-sama gitu loh, sama-sama imbang. Antara kamu udah nggak mau gitu ya, udah capek, udah lelah, udah jenuh, udah nggak terima juga dengan perlakuan dan sikapnya dia. Tapi di satu sisi kamu mungkin sudah terlanjur sayang gitu loh, terlanjur sayang sama orang ini gitu. Jadi kamunya sendiri pun belum jelas dengan keputusan kamu. Oke, Pisces, ini adalah pembacaan untuk kalian Pisces single. Kita lanjut ke yang couple. Oke, Pisces couple, kita lihat ada apa dengan cinta bulan ini ya, Januari 2021. Pisces, Ten of Swords.
Two of One. Ingin dipertahankan atau ingin bubar? Ingin tinggal atau ingin pergi? Ingin dicoba atau tidak? Oke. Iya, kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin masih punya sebelumnya gitu ya, masih berharap bahwa hubungan kamu bisa dipulihkan, dibikin bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu ini lagi berusaha memulihkan hubungan ya. Kalau aku lihat buat beberapa dari kamu, ya kamu punya harapan yang besar, kamu udah punya mimpi-mimpi yang besar gitu ya. Tentang seseorang ini dan tentang hubungan kamu. Tetapi aku melihat di sini ya, Five of Cup. Kamu lagi berusaha memulihkan si hubungan kamu ini. Cuman mungkin yang aku lihat di sini tuh kayak kamu dari kamunya sendiri rasanya tuh kayak apa ya? Mungkin damage-nya, kerusakan yang ada di dalam hubungan ini tuh terlalu berat ataupun menyebabkan luka yang terlalu dalam buat seseorang. Sehingga walaupun berusaha diobatin, berusaha diperbaikin, dan berusaha untuk disembuhkan, kalau biasanya gitu ya, itu harus dua pihak. Kalau cuma satu pihak yang ada, nggak bisa-bisa. Dan aku lihat di sini bisa jadi ini masalah seseorang ya mendua, berselingkuh gitu ya. Ini yang aku lihat sih seperti itu. Ketahuan mungkin. Cuman kalau yang aku lihat di sini, dia ini masih punya harapan gitu loh terhadap pasangannya. Yang pasangannya mungkin bilang, "Lah, kalau misalnya lo punya harapan yang besar, lo tahu banyak mimpi-mimpi kita yang bareng-bareng dan lain sebagainya, lo masih sayang sama hubungan kita, kenapa lo lakuin?" gitu. Buat beberapa dari kamu ya mungkin ini ya kamu berhubungan dengan seseorang yang memang emosionalnya kurang stabil, mungkin perilakunya atau cara berpikirnya juga masih mungkin kayak anak-anak gitu ya. Dan dia nggak terlalu berpikir panjang dan kadang-kadang mungkin dia nggak terlalu berpikir panjang lah kalau yang aku lihat di sini. Buat beberapa dari kamu ya mungkin kamu berhubungan dengan orang yang masih belum matang gitu ya, sehingga visi misi kalian berdua ini agak kurang, nggak ketemu gitu. Cuman aku lihat siapapun orang yang yang menjadi penyebab gitu ya, yang menyebabkan hubungan ini jadi berantakan dikarenakan pola sikapnya. Aku sih ngelihatnya kayak mereka itu benar-benar nyesel gitu loh, benar-benar nyesel, benar-benar ingin berusaha membawa hubungan ini
supaya bisa jalan lagi, supaya bisa diperbaiki lagi dan diselamatkan. Tetapi aku lihat ini kayak sebenarnya sama-sama kayak anak-anak gitu loh, sama-sama banyak ngototnya, sama-sama, apa ya, ya saling nyalahin gitu loh. Walaupun mungkin umurnya sudah dewasa gitu loh, tetapi kayak kayak di saat kalian berdua bicara tuh nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau denger gitu loh. Dua-dua ngerasa saling ya sama-sama bener, apalagi di saat salah satu orang itu berbuat salah, bakal jadi sasaran yang empuk banget gitu ya. Cuman kalau memang ingin dipertahankan hubungan ini, nggak peduli siapa yang salah gitu loh. Kalau memang ingin dipertahankan, bukannya nggak peduli, oh bukannya berarti, yang salah berarti nggak salah, bukan. Tapi kalau memang niatnya adalah memperbaiki hubungan, ya harus bisa menempatkan si problem itu, maksudnya dicari solusinya dan apapun kesalahan itu harus bisa dimaafkan. Selama nggak bisa dimaafin, ya nggak akan bisa diperbaikin. Dan di dalam hubungan ya pasti kita sebagai manusia ya, eh, ya pasti ada salah-salahnya. Namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Kadarnya tinggi atau rendah atau sedang gitu kan. Tetapi ya di dalam hubungan nggak ada yang juga langsung pinter, nggak ada yang langsung jago gitu ya, nggak ada yang langsung mengerti. Dan ya masing-masing ya pasti pernah bikin kesalahan gitu loh. Cuma mungkin pas aku ngomong kayak gini, "Iya tapi kan aku kan nggak sampai selingkuh, kan aku nggak sampai ini." Nah itu, kalau ingin memperbaiki hubungan, ya harus bisa sama-sama menekan ego. Kalau ada yang bikin salah, diselesaikan, diomongin, maunya apa. Kalau misalnya mau mempertahankan dan mau membawa hubungan ini semakin, apa maksudnya, dibawa maju, yang ada masalahnya diselesaikan, ampas-ampasnya ditinggal. Gembolannya jangan dibawa terus, karena apa? Akan memberatkan masalah ini, hubungan ini maksudnya. Selama masih belum bisa memaafkan dan merasa bahwa orang yang berbuat salah itu akan menanggung akibatnya terus-terusan, ia akan buyar. Karena ada gitu ya, aku beberapa kali menemukan, maksudnya, berhubungan dengan klien yang juga seperti ini. Tetapi ada yang dua-duanya pengen benar-benar nyelesain, tetapi ya itu, harus ninggalin itu di belakang. Harus ngelepas nih yang namanya, apa ya, kayak pakaian-pakaian kotornya tuh ya, maksudnya ya hal-hal itu tuh harus dibersihin, supaya apa? Hubungannya juga light. Tapi kalau misalnya masih digeret lagi, masa yang sebelumnya digeret lagi, masa lalunya digeret lagi, kesalahannya dibawa-bawa lagi, setiap kali berantem muncul lagi, setiap kali berantem muncul lagi, nggak bisa dikit langsung dicongkel lagi. Ya yang suka mengungkit-ungkit itu ya selama kita sering mengungkit masa lalu, baik itu masa lalu yang ada di dalam hubungan ini dikarenakan yang tadi aku bilang kesalahan seseorang atau kedua belah pihak ataupun masa lalu sebelum hubungan ini tercipta, yang ada adalah hubungan ini akan banyak PR-nya dan ya selama berjalan itu kan akan juga banyak hal-hal baru gitu loh. Tapi selama masih suka nyongkel-nyongkel itu yang di masa sebelumnya, ya itu akan bikin berantakan. Mhm, akan bikin berantakan. Jadi, dicari tahu dulu
benar-benar mau mempertahankan ini hubungan atau tidak. Karena yang aku lihat di sini, saat ini kamu masih bingung. Masih bingung karena kamu ngelihat, apa gue bisa ya? Gue bisa nggak maafin dia? Gue bisa nggak ngelupain apa yang dia lakuin? Gue bisa nggak nerusin ini? Karena yang aku lihat di sini, ya satu pihak ingin, yang satu lagi ragu. Kalau ingin membuat satu hubungan bisa works gitu ya, bisa berfungsi, bekerja dengan baik dan prima, ya harus dua-duanya. Nggak bisa cuma satu, yang satunya lagi ragu, takut, punya prasangka dan lain-lain, itu hanya akan merusak aja gitu loh. Oke. Aku ngelihat juga ya, aku ngelihat juga di sini. Salah satu orang gitu ya, kalau aku lihat nih, salah satu orang di dalam hubungan ini, buat beberapa dari Pisces, mungkin ini spesifik sekali. Ini kayak mendapatkan satu peluang yang membuat dia atau mengharuskan dia mungkin untuk pindah atau untuk jauh gitu ya dari pasangannya. Dan mungkin ini dia yang jadi beban gitu loh. Karena aku lihat di sini, salah satu orang ini benar-benar fokus dengan apa yang dia inginkan, dengan apa yang dia impikan, cita-citakan. Cuman dia sekarang di dalam hubungan dan dia nggak tahu harus gimana gitu loh. Karena dia tahu dia mungkin harus fokus ya, dan dia harus bisa berjauhan gitu loh dengan pasangannya. Gitu. Itu yang aku lihat. Tapi mungkin itu spesifik sekali ya. Oke Pisces, ini adalah pembacaan untuk kalian Pisces. Terima kasih sudah nonton videonya. Maaf kalau tidak resonate. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.